wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak yang hebat, saya Fatma dari Kepala Sekolah SD 178. Alhamdulillah dari tahun 2017 sampai sekarang sudah masuk tahun ke-6, tidak bisa pindah karena ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Palembang. Seperti itu. Luar biasa, sekolah penggerak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah di tahun 2021, jadi masuk tahun kedua. Tahun kedua ya. Iya. Biasa ya Bu Lea ya. Bu Fatma, kita langsung mulai ya Bu. Jadi kami minta waktunya Bu untuk sharing mengenai masalah terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang leader atau pemimpin di satuan pendidikan Ibu sendiri. Oke Bu, pertanyaan yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi sebuah kasus? Apakah termasuk pada dilema ITK ataukah apakah pernah Ibu menghadapi sebuah kasus yang sifatnya benar versus benar, ataukah pernah juga Bu kasus yang sifatnya membuat Ibu menjadi dilema atau dengan kata lain yang kita kenal sekarang dilema etika Bu? Baik Bu Marlina, Ibu coba menjawab. Sebagai seorang pemimpin atau leader atau manajer di satu sekolah ini tentu banyak hambatan, banyak rintangan seperti itu. Seperti kata Bu Marlina, ada dilema etika antara benar dengan benar, antara benar dengan salah, seperti itu. Jadi posisi pertama kali yang harus saya jelaskan adalah kalau saya di sekolah berarti saya posisinya sebagai kepala sekolah sesuai dengan keputusan wali kota yang mengangkat saya sebagai kepala sekolah di sekolahan ini. Tapi sebagai makhluk sosial, pasti kita ada keperluan pribadi yang menyangkut keadilan, keindahan, kemudian rasa bahagia, itu pasti kita dapat di sekolah. Apalagi kita bersama-sama dalam satu manajemen sekolah itu ada guru, ada juga pegawai kependidikan, misalnya petugas perpustakaan, kemudian yang ekstrakurikuler juga banyak. Jadi berkumpullah di situ makhluk-makhluk sosial. Jadi kalau Ibu Marlina katakan bahwa ada, tidak, pasti ada. Sebagai seorang pemimpin di sini kita, apalagi kurikulum Merdeka itu fokusnya ke murid dan murid. Jadi sebagai seorang pimpinan saya harus bertanggung jawab apapun juga yang benar. Sebagai seorang guru kita dituntut untuk pulang tepat waktu, kemudian kita harus memberikan materi kepada anak sesuai dengan modul ajar yang kita punya. Kalau guru terlambat dengan alasan pembenaran, benar kata guru, kegiatan atau keadaan di sekolah pastilah harus mempunyai keputusan yang tepat. Jadi kalau Ibu pernah katakan bahwa benar dengan benar atau benar dengan salah itu banyak. Jadi saya mengidentifikasinya atau menganalisisnya, saya harus berpegang pada kebijakan dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Kalau guru terlambat dengan alasan yang masuk akal itu benar kata mereka bahwa mereka terlambat ada penyebabnya, mungkin saya berpendapat salah karena tidak sesuai dengan jam. Jadi mereka terlambat untuk memberikan pembelajaran di sekolahan. Seperti salah satu yang membuat kita
berpikir adalah satu sekolah itu bisa maju, tidak akan bisa satu kegiatan itu dilakukan hanya oleh kepala sekolah. Jadi kita perlu dukungan dari guru yang ada di sekolahan. Jadi seperti itu Bu Marlina, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya dari Bu Lea, mungkin Bu Lea. Oke, baiklah Ibu. Jadi Ibu di sini mengangkat tentang kasus kedisiplinan guru di tempat Ibu mengajar. Nah, seandainya di sana nanti ada timbul atau permasalahan atau kasus dari kedisiplinan tersebut, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan terkait masalah itu? Baik Bu Lea, salah satu keputusan yang saya ambil, saya akan memanggil guru yang bermasalah itu secara empat mata. Saya akan tanyakan akar masalah, kemudian seperti saya sarankan dengan guru di rapat bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi apapun bentuk kesalahan, apapun bentuk halangan harus kita kemukakan bersama-sama. Nanti pada saatnya kalau kita sudah berdamai dengan situasi seperti ini, baru kita ajak rembukan bersama-sama dengan guru agar mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Jadi cara saya mengatasinya, saya mengajak guru itu untuk berkomunikasi. Itu salah satu cara saya sebagai pemimpin di sekolahan ini. Oke Bu, sejauh ini ya Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang seperti bagi Ibu menegakkan kedisiplinan Bu? Hal apa Bu yang Ibu anggap efektif nih untuk sebuah pengambilan keputusan tadi? Hal efektif yang untuk mengambil keputusan, kita tidak bisa harus memutuskan secara sepihak. Jadi keputusan yang paling efektif adalah mengajak orang yang bermasalah untuk bersama-sama mencari akar masalah, sama-sama mencari solusi. Seperti itu. Silakan Bu Lea. Terus bagaimana Bu langkah-langkah Ibu dalam mengatasi kasus tersebut? Sebagai seorang pemimpin, kalau ada masalah di sekolahan, misalnya di satu guru, saya akan memanggil. Langkah pertama yang akan saya lakukan, kita harus melihat apa kesalahan dari guru, kemudian kita lakukan pendekatan bersama, kemudian kita berbicara, mengemukakan akar masalah, apa yang dialami, kemudian kita sama-sama mencari solusi. Kalau kita di ujung solusi masih belum bisa, dapat kita ajak mereka guru-guru di sini berembuk, berkolaborasi bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut agar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Oke Bu, ini seandainya Bu ya ada kasus guru Ibu melanggar sebuah kedisiplinan, harus mengabaikan tugasnya, sementara kepentingan murid yang harus Ibu utamakan. Terjadi pada saat itu dan Ibu berada di lokasi. Bagaimana teknik Ibu dalam mengambil keputusan? Apakah langsung Ibu panggil pada saat itu juga atau Ibu mungkin akan menjadwalkan khusus Bu untuk pertemuan dengan si guru tadi? Kalau ini Bu Marlina berakibat pada murid, pasti yang saya lakukan, saya harus tahu dulu, saya panggil apa masalahnya, harus dikemukakan masalahnya seperti apa. Pada saat itu saya ada di lokasi, pertama sekali yang saya harus lakukan adalah masuk ke dalam kelas yang gurunya bermasalah. Itu yang saya lakukan. Kemudian pada saat saya sudah melakukan yang pada saat itu tidak ada kegiatan. Kemudian guru yang bermasalah, kalaupun dia tiba pada saat itu juga, saya akan memanggilnya secara langsung. Saya tidak akan menunggu sampai hari esoknya, karena bagi saya masalah yang
yang ada hari ini harus saya selesaikan agar keadaan makin melebar atau tidak menjadi besar seperti itu. Jadi saya panggil masalahnya, solusinya seperti apa, mungkin kita bisa bersama-sama berkomunikasi agar apa yang menjadi kendalanya dapat kita bantu seperti itu. Luar biasa ya Bu. Jadi penanganannya tidak berlarut-larut ya Bu, langsung pada saat itu. Iya. Dan Bu Lea, kalau kita menangkap dari perbincangan kita ini, sepertinya Ibu Ratna ini seorang pemimpin yang juga mengedepankan privacy ya. Jadi harus ditanya dulu. Ya, benar sekali. Langsung menyalahkan apa yang sebenarnya terjadi, tapi pengen tahu dulu investigasi apa yang sebenarnya terjadi, kenapa terjadi pelanggaran seperti itu. Silakan Bu Lea, teman-teman. Ya, dalam mengambil keputusan mungkin ada apa seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor apa itu Bu? Contohnya? Ya, yang mendukung Ibu maksudnya Bu. Siapa sih Bu orang yang mendukung Ibu, mempermudah Ibu lah dalam menegakkan sebuah kebijakan atau keputusan sekolah Bu? Iya, baik Ibu Marlina, Ibu Lea, yang saya lakukan di sini, kebijakan yang saya ambil itu bersama-sama guru. Jadi pada saat kita melakukan suatu kebijakan atau melakukan suatu peraturan, saya harus mengajak guru semua dalam suatu rapat. Karena bagi saya, mereka yang membuat keputusan, jadi apabila mereka melanggar, mereka harus tahu dengan konsekuensinya. Jadi saya tidak terbiasa untuk membuat peraturan sendiri, tidak, tapi saya akan melibatkan seluruh guru. Bagaimana pada saat kita mengambil keputusan adanya piket di sekolahan, jam berapa harus datang, jam berapa harus pulang, apa yang harus dilakukan. Kemudian pada acara kegiatan-kegiatan di luar sekolah, mereka memang mempunyai bagian tersendiri. Kalau di sekolahan sini, bagian yang membuat mereka harus berkoordinasi antara satu guru dengan guru yang lain agar apa yang keputusan yang ada di dalam sekolah itu mereka harus tahu bersama-sama. Jadi yang mempermudah saya di sini sebenarnya sangat mudah sekali. Kumpulkan guru, keluarkan isi hati mereka, keluarkan apa yang mereka mau di sekolahan. Saya pada suatu saat mereka melanggar, saya hanya mengembalikan kepada konsekuen dan tanggung jawab yang mereka seperti itu. Jadi dengan kata lain ya Bu, ada jejak digital ya Bu, ini sudah disepakati dan ketika dilanggar itu akan mengembalikan kembali ke peristiwa di mana kesepakatan itu dibuat. Menarik sekali Bu. Benar sekali. Ini benar-benar terinspirasi ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu. Sejauh Ibu menjadi kepala sekolah ya Bu, tantangan terberat apa yang Ibu rasakan ketika mengambil sebuah keputusan Bu? Apakah yang Ibu berada pada titik aduh sudah sangat menyerah nih keputusan ini, saya tidak bisa pecahkan sendiri. Apakah pernah mengalami itu Bu, bisa berbagi dengan kami? Baik Bu Marlina juga Ibu Lea, pada prinsipnya kalau saya secara pribadi saya pantang untuk mundur. Memang prinsip saya pantang untuk mundur. Saya akan mencoba apa yang saya lakukan itu, apabila mencapai titik akhirnya, baru saya akan mungkin. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah merasa putus asa. Karena saya menganggap bahwa manusia itu setiap harinya pasti berubah. Jadi saya tidak pernah memaksakan suatu kehendak, tapi saya akan memantau dari jauh kebenaran ini Ibu Marlina dan Ibu Lea. Mungkin saya jaraknya dengan guru-guru yang ada di sini itu agak jauh lah, karena mereka masih muda. Jadi saya hanya mengambil keputusan, sesuatu keputusan, tapi saya akan melibatkan mereka bersama-sama. Karena bagi saya sebelum saya mencapai akhir, saya tidak akan menyerah. Jadi ada penolakan, sebenarnya bukan penolakan. Saya katakan di dalam rapat bahwa satu hal yang saya tidak suka itu saya sebutkan. Saya tidak suka kalau Bapak Ibu ada di dalam kelas tapi meninggalkan kelas pada saat pelajaran berlangsung. Karena Bu Marlina, Ibu Lea, sekolah kita adalah sekolah dasar, anak-anaknya masih di tingkat belum kemandirian tuh sebagian belum ada.
Jadi mereka itu memang tergantung sama guru yang ada di dalam kelas. Saya mengharapkan kalau mereka meninggalkan kelas, memberikan pembelajaran tapi mereka di luar, itu saya tidak suka. Saya katakan kepada guru berkali-kali, saya paling tidak suka guru belajar dalam kelas tapi meninggalkan kelas, karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu bukan hanya tanggung jawab guru, tapi akan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya harus menghadapi orang tua. Saya harus menghadapi masyarakat. Jadi saya tanamkan di sini bahwa gaji yang kalian terima disitulah nanti akan ada barokahnya. Jadi kalau untuk merasa apa ya, kata Bu Marlina, kesal mungkin ada, tapi kalau untuk berputus asa itu tidak. Saya akan terus bersemangat karena pada awalnya Bu Marlina, Ibu Lea, saya di sini 2017 itu semua belum tertata rapi. Saya masuk tahun kelima Bu Marlina, sekarang saya sudah bisa melepaskan guru-guru saya dengan kegiatan apapun di sekolah dengan tanggung jawab. Jadi kalau saya sudah mengatakan bahwa besok kita ada kegiatan misalnya maulud. Menarik sekali ya Bu Lea. Terima kasih Bu Fatma untuk waktunya. Sangat menginspirasi, luar biasa Bu Fatma dari Sekolah Penggerak. Bu Lea silakan diabadikan dulu mungkin sama Bu Fatma. Oke.